Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, viral kembali ya sebuah Habib Sepuh yang mana beliau mengancam para jamaahnya ya, mengingatkan intinya ya, yang menghina atau bukan menghina sih ya, meneliti nasab Habib itu nanti lihat sendiri ancamannya seperti apa ya. Mohon disimak, saya baca komentar bapak dan ibu ya, jadi komentar yang bijak, dan nanti ada Habib Syekh yang mana menanggapi isu nasabin ya. Oke, kita ke videonya ya. Apa ya, awakmu aja geger, aja loro ati, aja ndak apa-apa. Ada orang yang ngelek-ngelek Habib Syekh, ndak apa-apa. Ora apa-apa, aja mbok larani, aja mbok wis ndak masalah. Ana wong sing ora percaya nek Habib Syekh ki Habib, apa Habib Syekh ki Yahudi, ora apa-apa. Awakmu aja wis aja mbok tanggepi, wis ben wong dek nanggepi ngomong ora entuk. Betul, betul banget sih. Dan saya berterima kasih ana wong model kaya ngono. Terima kasih. Sebab apa? Dia ini bisa menjadikan masyarakat ini milih sing bener karo sing ora. Betul banget. Jadi terima kasih nek wong sing kaya ngono aja lara ati. No, Habib mau Yahudi wis ben ora apa-apa. Ngono wae, aja mbok tanggapi, aja mbok lara ati ya. Guruku dia elek, ora apa-apa, memang gurumu ki elek, ngono lho. Jadi alhamdulillah sekarang banyak lesan-lesan yang model begitu. Itu memang Allah menggerakkan lesannya untuk ngelatih wong-wong kuwi betul-betul ikhlas apa ora. Wis tomong ngono wis selesai. Betul. Anak sing teko Habib, saya tidak terima, saya akan mendatangi orang-orang Allah patolile. Kanjeng Nabi itu tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan. Itu betul, Nabi betul banget. Kalau engkau ingin ikut Nabi Muhammad, ikuti saya, bahwa saya tidak ingin membalas kejelekan mereka dengan kejelekan. Saya ingin mendoakan mereka supaya mereka selamat dan mereka insya Allah kembali di jalan Allah dan Rasulnya dengan baik. Tapi siapa yang berani menentang ulama yang paling alim di Nahdlatul Ulama saat ini? Fahuwa jahilun murakkab, bodoh, rajanya bodoh. Apabila telah datang fatwa dari ulama besar, yang kecil-kecil diam dong. Bisik-bisik aja harusnya nggak berani, apalagi muncul fatwa dari ulama kaliber dunia, Syekh Ali Jum'ah. Saya begitu melihat dua video itu, alhamdulillah wa syukur, ghalaba syughul. Dah nggak perlu ribut kita. Kalau ada orang yang masih mencaci maki habaib, mencaci maki alim alawi, fahuwa jahilun murakkab, bodoh, rajanya bodoh. Sayyidi Yusuf bin Ismail An-Nabhani, lihat di kitab-kitab beliau, apa kata beliau? Ajma'atil ummatu syarqan wa gharba, dari ujung barat sampai ujung timur semua sepakat ala sihhati nasabi Ali Abi Alawi, tentang benarnya nasab Ali Abi Alawi. Diulangi oleh Syekh Ali Jum'ah. Beliau juga mengucapkan ijma'. Ya akhi, saya maklumi Anda tidak pernah makan bangku pesantren. Saya maklumi Anda tidak mengerti Zaidun ra'aitu Zaidan. Saya maklumi Anda orang awam. Naam, awamul muslimin la madhhab lah. Tapi laka aqlun. Engkau dan saya punya akal. Lihat siapa yang bicara ini. Saya ingat Syekhana Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir lagi. Beliau sering menemukan katanya di kitab-kitab perawi hadis, apabila telah mengucapkan hadis Rasulullah musalsal bil awwaliyah, kalau sudah mengucapkan hadis an fulan wa an fulan wa an fulan wa an sahabiyil jalil an nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fama ba'da dzalika min kalam. Kalau sudah ada sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'ul muhaddithun al-musnidun adaban ma'a Rasulillah, tidak berani berbicara lagi. Bangkitkan adab di hati-hati Anda ayuhal ikhwan. Bangkitkan sopan santun kepada ulama-ulama besar, ulama-ulama yang betul
ulama membagi ulama ada dua katanya. Ada alimul lisan, ada alimul janan. Orang yang lidahnya lincah mengucapkan hadis, lancar kalau mengucapkan ini di kitab, ini qala Rasulullah, ini ya Allah, lancar betul. Tapi hatinya kosong melompong dari mahabbatun Nabi Muhammad, dari mahabbatu ashabi Rasulullah, dari mahabbatu ahli baiti Rasulullah. Ini yang disebut ulama dajjalun yang akan muncul puluhan orang sebelum bangkitnya hari kiamat, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong umat, awamul ummah harus paham, ada alimul lisan yang lincah berlari-lari lisannya mengucapkan hadis-hadis Nabi Muhammad, tapi hatinya hanya penuh dengan hawa, nafsu, syaitan dunia. Satu lagi saudara disebut alimul janan. Allah yaj'aluni wa iyyakum minhum. Allahumma ij'alna minhum. Allahumma ij'alna minhum. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa man hadara majlisana wa man ghaba minhum. Orang alimul janan, kata ulama yang membahas tadi, tidak perlu banyak menghafal qala hadillah. Hadis satu diambil, dia renungkan, dia amalkan. Ucapan wali satu diambil, dia renungkan, dia amalkan. Hatinya bersih, mukanya mengucapkan tanda-tanda kesolihan, simahum fi wujuhim min athari sujud. Hatinya tunduk, sujud, patuh kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkan ini, hidupkan alimul janan di pesantren-pesantren, di majelis-majelis, dimanapun. Kalau anda pejabat, hidupkan di lingkungan anda orang-orang yang hatinya alimul janan. Tidak perlu mondok, baca satu hadis yang sahih, renungi artinya, amalkan dengan ikhlas. Fastaqim kama umirta wa tamutu ala la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kan geblok. Saya nggak gila dihormatin, enggak. Haji Daman enggak gila untuk dihormatin, enggak. Cium tangan ulama, betul apa kata Nabi, seseorang umatku yang mencium tangan para alim ulama, para kiai, para habaib, sama seperti dia mencium tanganku, kata Nabi SAW. Tapi kalau cium tangan kiai, habaib sampai segitu syahdunya, sampai segitu mau ngambil keberkatan, cium tangan orang tua kita biasa aja. Karena di negeri Arab, tetapi ada satu hal yang perlu kita pahami, bahwa kedatangan orang-orang Arab itu ada beberapa gelombang di sini, ya. Jadi pertama yang belakangan yang pakai gelar sayyid, ya, itu masuk ke wilayah Nusantara, termasuk di Jawa tahun 1790-an. Ya, kenapa? Karena di negeri Arab sedang terjadi pergolakan kaum Wahabi. Ya. Jadi kaum Wahabi tahun 1790 itu menyerang Karbala. Ya, karena dianggap sesat orang-orang di Karbala, karena apa? Mengkultuskan kuburan Imam Husain yang mati di Karbala. Di situ golongan Wahabi ini, semua orang yang ziarah ke makam sekitar itu dan penduduk yang tinggal di wilayah Karbala dikumpulkan dan disembelih. 6.000 orang mati. Setelah itu pergi, ya, ke wilayah Hijaz, ya, itu masuk, termasuk Mekah, itu jamaah haji juga dibantai di sana
orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, para sayyid, para syarif diburu-buru untuk dibunuh. Disitulah mereka melarikan diri. Sebagian lari ke Jawa, ya, dengan naik kapalnya Belanda. Ya, lari. Nah, sebagian di antara para sayyid dari Hijaz, dari wilayah sekitar Mekah, ya, Jeddah, kemudian sampai wilayah Madinah, itu namanya wilayah Hijaz. Itu sebagian masuk ke daerah Surakarta, ya. Mereka itulah kemungkinan kemudian oleh Sultan Hamengkubuwono II ditampung, ditolong, ya, dikasih tanah untuk tinggal di situ dan kawin dengan perempuan pribumi, ya. Wilayah tanah untuk para sayyid inilah, ya, yang di daerah Jogja sekarang dikenal dengan nama Kampung Sayyidan, ya, itu sampai sekarang namanya Kampung Sayyidan. Para sayyid inilah yang nanti ikut mendukung pemberontakan Sultan Hamengkubuwono II, ya. Sultan Hamengkubuwono II ini kakeknya Pangeran Diponegoro, ya. Beliau kalah, tangkap, dibuang ke Penang, ya, dan kemudian pengikut-pengikutnya melarikan diri, termasuk sebagian para sayyid melarikan diri, ya. Itulah tahun 1810, ya, ya mungkin saja Said Husain ini dari kelompok itu yang awal-awal. Nanti ketika Pangeran Diponegoro mengangkat senjata tahun 1825, ya, itu hampir semua para sayyid yang tinggal di Kampung Sayyidan ikut ngangkat senjata, ya. Itu sebabnya ketika Pangeran Diponegoro kalah dan ditangkap, ya, tahun 1830, para sayyid ini dengan pengikut Pangeran Diponegoro tidak mau nyerah. Mereka melarikan diri semua, nyebar ke berbagai tempat, ya. Itulah kita temukan banyak makam-makam para sayyid ini di berbagai wilayah, ya. Itu cirinya para sayyid yang berasal dari wilayah Hijaz, ya. Hijaz itu di daerah Mekah Madinah sana. Nanti baru tahun 1832, 2 tahun setelah perang Diponegoro, itu didatangkan para habib dari Yaman, ya. Itu pelaksanaan kalau perang, ya, langsung datang di sini, ya. Itulah nanti diangkat oleh Belanda jadi kapten Arab macam-macam itu orang-orang yang dari Yaman, ya. Jadi gelombang itu. Jadi karena Mbah Sayyid Husaini ini tidak ada nama Yamannya, berarti beliau orang Hijaz, ya. Karena kalau beliau dari Yaman pasti ada nama marga. Nggak tahu itu Alif, Al-Idrus, Al-Segaf, ya, Al-Jufri atau siapa, itu nama orang Yaman, ya. Jadi beliau lebih jauh, berarti orang sekitar Mekah sana, bukan dari Yaman, ya. Kita temukan di wilayah Lumajang itu makam keramat, makam situ ini, makam Mbah Saji. Nah, ketika kita lacak ternyata makamnya Said Abdul Qadir dan Said Abdul Rohim mengikuti Diponegoro yang melarikan diri ternyata. Nama itu ada semua catatan itu. Jadi Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia tadi tanggapan dari Habib Syekh bin Abdul Qadir, yang mana beliau adalah pemimpin sholawat Ababul Mustafa, ya, Ababul Rasul, ya, intinya Syekh Harmania, intinya kayak gitu. Beliau menyatakan bahwa
ya mangga silahkan yang mau percaya Habib itu cucu Nabi atau bukannya silakan. Ya beliau berterima kasih sekali ya kepada orang seperti itu karena beliau ya bersyukur gitu bisa diingatkan ya oleh para masyarakat, dan masyarakat pun bisa menilai mana Habib yang harus kita ikutin, mana yang enggak ya. Dan tadi juga ada Habib sepuh yang mana Masya Allah ya, beliau menyatakan bahwa mengecam orang yang membatalkan atau meneliti nasab Habib ini ya. Kalian sendiri atau bapak-bapak ibu bisa lihat, bisa menanggapi gimana sih yang dimaksud Habib tersebut. Oke, terima kasih bapak-bapak ibu-ibu. Semoga bapak-bapak ibu-ibu sehat selalu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di yaumil akhir, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.